Ya, masih di Python operations nih teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang operasi bitwise ya. Jadi gimana cara kita bisa manipulate bit atau byte. Gue juga jelasin sedikit ya tentang bagaimana cara komputer bekerja ya, biar teman-teman bisa lebih ngerti nih gimana cara pakai operator bitwise yang sesuai gitu ya dengan kebutuhannya gitu. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang operasi identity pada Python ya. Cuma ada dua nih teman-teman, cuma ada is sama is not ya. Is not itu adalah negasi dari is sebetulnya. Nah, sekarang kita buka terminal aja teman-teman biar makin paham ya, biar lebih mudah mengertinya. Dibuka aja Python-nya teman-teman. Nah, jadi definisi dari operator is itu, ya, jadi operator is itu akan ngebandingin identity dari operannya gitu ya. Operan itu kan elemen-elemen yang bakal dimanipulate-nya ya sama operator gitu ya. Jadi elemen-elemennya itu bakal di-compare nih identity-nya apakah sama atau enggak gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung, lihat contohnya di sini. Let's say gue punya variabel namanya keranjang 1 sama dengan apel, anggur, ada 2 string nih. Ingat ya, ini tipe data list ya. Terus let's say gue punya keranjang 2 nih. Keranjang isinya sama, apel, anggur. Oke. Jadi keranjang 1 isinya apel, anggur, keranjang 2 juga isinya apel dan anggur gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya tentang materi comparisons, oke. Kalau kita compare ini keranjang 1 sama dengan keranjang 2, isinya true. Hasil evaluasinya true. Kenapa true? Karena well ya sama isinya gitu ya. Keranjang 1 isinya apel dan anggur, keranjang 2 juga isinya apel dan anggur. Mereka sama nih, makanya hasilnya true gitu kan. Tapi kalau kita pakai operasi identity gitu ya. Keranjang 1 is keranjang 2. Hasilnya false, teman-teman. Kenapa bisa false? Well, karena keranjangnya berbeda gitu ya. Keranjang 1 ya keranjang 1, keranjang 2 ya keranjang 2 gitu. Ngerti ya? Jadi identity itu nge-compare value yang disimpan di variabel gitu ya. Nah, variabel yang di-compare gitu ya. Ini sama atau enggak gitu. Ini identitasnya atau bukan gitu. Ngerti ya? Jadi walaupun value-nya sama, apel dan anggur gitu ya. Tapi karena dia keranjang yang berbeda gitu, istilahnya gitu ya, biar lebih paham gitu ya, biar lebih mudah dipahami gitu. Walaupun sama-sama nyimpan apel dan anggur, tapi karena keranjangnya berbeda, maka dia punya identity yang berbeda gitu. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya? Nah, itu operasi identity pada Python. Sebenarnya ini ada kaitannya sama teman-teman yang nanti mau belajar tentang bahasa statik gitu ya, kayak Go atau C++ gitu ya. Jadi ini ada kaitannya sama pointer sebetulnya, tapi karena di sini di Python ini nggak ada gitu ya, jadi gue akan coba menjelaskannya lebih mudah gitu ya. It's just tadi gitu ya. Jadi walaupun value-nya sama, ya karena nama variabelnya berbeda gitu ya, identity-nya berbeda, ya mereka adalah dua hal yang berbeda gitu. Walaupun value-nya sama, kalau kita compare itu sama gitu ya. Nah, satu hal lagi yang teman-teman perlu ketahui di Python ini itu ada ya kita bisa bilang little bit buggy gitu ya. Nah ini nanti gue kirim ini linknya di deskripsi, silahkan teman-teman bisa sambil cek juga. Kenapa kita apa ya sebisa mungkin jangan pakai is operator ini gitu ya, jangan pakai identity operator ini karena ada beberapa bug ya atau apa ya anomali kelakuan anomali gitu ya yang nggak biasa gitu ketika kita nerapinnya ke beberapa data struktur nih teman-teman. Contoh ini nih, sama-sama masukin integer 256 dan 256, is-nya true nih. Harusnya false dong, karena identity-nya kan berbeda kan. A dengan B-nya, walaupun sama-sama punya value 256 gitu ya, tapi karena mereka identity yang berbeda, harusnya keluarnya false dong. Ya kan? Nah, hal ini terjadi atau apa ya, terkoreksi pada saat angkanya 257 ke atas gitu ya, baru false gitu. Nah, kenapa yang 256 ke bawah itu malah jadi true gitu ya? Nah, ini aneh sih. Oke, terus ada beberapa lagi contoh ya kayak anomali gitu ya, kelakuan behavior yang nggak semestinya gitu ya, kelakuan yang nggak semestinya dari is operator ini gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman ya hindari aja gitu ya. Di sini ada alasannya kenapa kayak gitu gitu. Oke, kalau nggak percaya kita coba buktiin nih teman-teman. Kita coba buktiin, balik lagi ke terminalnya. Kita punya misalkan A sama dengan 256 misalkan ya. B sama dengan 256. Nah, dengan definisi yang sama kayak di atas gitu ya. Nih. Kalau kita compare A sama dengan B, true dong karena value-nya sama-sama 256 gitu ya. Paham ya? Tapi kalau kita compare identity-nya A is B, harusnya false dong. Tapi di sini true.
Nah, kalau kita lihat, kalau kita telah gitu kenapa ini bisa terjadi, ya kita coba cek nih ID dari A itu ini ya. ID dari B sama, teman-teman. Ya, tapi kalau kita pakai A sama dengan 257, B sama dengan 257, A sama dengan B, ya true lah ya, sama. A is B, baru mulai false. Kalau kita cek ID dari A, itu segini gitu ya, ini. ID dari B, ini. Mereka mulai menunjukkan ID yang berbeda, atau identity yang berbeda gitu ya. Paham ya? Nah, kalau kita, again, balik lagi ke keranjang tadi ya, ID keranjang 1, ID keranjang 2 berbeda. Ya. Ngerti ya? Jadi dia nge-compare si ID ini gitu. Atau identity-nya. Oke, makanya ya ini nih behavior yang nggak biasa dari Python ya, karena kita juga nggak expect bakal kayak gini. Jadi ya sebisa mungkin hindari untuk komparasi identity ini ya teman-teman. Nah, kalau untuk is not ya standar, berarti is not itu bukan gitu ya, berarti negasinya ya keranjang 1 is not keranjang 2 true. Ya iyalah betul ya, keranjang 1 ya bukan keranjang 2 gitu kan. Yang betul itu adalah keranjang yang salah itu kan tadi kan keranjang 1 is keranjang 2. Nah, ini false ya. Iyalah bukan keranjang 1 bukan keranjang 2 kan. Makanya false hasilnya. Tapi kalau keranjang 1 bukan keranjang 2 ya betul true gitu ya. Memang mereka bukan identity yang sama gitu ya. Kita udah lihat ID-nya di sini. Oke, itu tentang operasi identity teman-teman.